Ya. Dan ketakutan ada berapa banyak kan saya ingat kalau orang memakai AI dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, dan motivasi yang benar, itu bisa luar biasa. Ya. Tetapi kalau tidak, itu betul menakutkan. Ya. Kalau orang pakai mobil tapi tidak tahu bagaimana setir, kalau mereka Bisa pakai nabrak. mobil dan tidak pernah mengerti harus ada bensin, apakah rem, kalau ada alat atau teknologi baru apapun, itu pasti menakutkan. Dan dengan cara yang sama, itu sangat-sangat masuk akal kalau orang takut akan AI. Lebih daripada itu, kalau itu IT atau AI for ego, for me, untuk aku dan diri sendiri. Harus hati-hati karena ada banyak orang yang dalam reaksi apa yang saya tidak mengerti itu jelas bukan dari Tuhan. Lebih daripada itu, ada orang yang bilang kalau itu dari AI, tidak mungkin ada Roh Kudus. If AI, no Holy Spirit, dan itu sesuatu yang saya rasa harus bisa diomongkan karena apakah AI dan Roh Kudus bisa hadir dan kerja di tempat yang sama atau AI yang mencuri, yang menggantikan, yang menukar Roh Kudus? Ya, itu manusia yang memutuskan, Pak. Ya, dan saya lihat tidak hanya AI tapi teknologi bisa menukar Roh Kudus. Sangat bisa. Ada satu orang yang terlat untuk siapkan khotbah ke Google, dan mereka cari dan langsung ambil, cut paste, dan sudah ada khotbah. Atau dulu dari buku, Spurgeon ini khotbah yang bagus, saya ganti sedikit. Apakah teknologi atau buku sudah menggantikan Roh Kudus? Itu yang ketakutan. Baliknya, kalau saya taruh traktat, karena saya takut di meja, di tempat umum, dan orang lain ambil, baca itu, dan mereka dari itu mengenal siapakah Tuhan diselamatkan. Apakah itu bukunya, atau apakah traktat atau buku bisa mimpin orang kepada Tuhan dan menolong mereka untuk keselamatan? Ya, yang jelas semua itu alat yang Tuhan pakai untuk bisa sampai kepada Allah. Tapi juga bisa alat yang dipakai untuk membuat manusia jatuh kepada dosa dan kepada iblis. Yeah. Jadi kita sangat-sangat tergantung dengan pendalaman kita sendiri tentang Allah. Siapakah Allah dan siapakah kita sebagai umat pilihan dan juga sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi jalan bagi orang lain sampai kepada Allah. Yeah. Kita juga bisa ke buku, Pak. Bukan hanya traktat, tapi buku. Berapa banyak sebenarnya orang tuh lebih percaya kepada buku daripada mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dan Tuhan bisa pakai, Roh Kudus bisa pakai berbicara lewat buku, lewat firman, bisa pakai berapa banyak cara. Ada satu teman yang bilang, yang dia paling takut dari AI, itu bukan AI diri sendiri, tapi karena AI menguji karakternya. AI menggampangkan, memungkinkan dengan simsalabim dapat sesuatu tanpa harus mikir, dengan malas-malas menerimanya, dan dia bilang AI dan dia pendeta, AI betul menguji karakternya. Itu bisa jadi jalan pintas, untuk betul dengan cara yang tidak benar lakukan hal yang rohani, atau cara untuk betul menggali firman dengan lebih dalam. Dan saya lihat betul, kalau saya pakai AI, saya bisa tanya AI, apa relasi AI dengan Roh Kudus? Simsalabim, ada jawabannya. Benar? Belum dicek? Dicari informasi? No, just diterima buta, itu bahaya. Sama dengan saya tanya satu orang, apa jawaban ini? Saya harus dicek. Dan itu pasti menguji karakter seorang. Ini ada komentar juga dari Pak Setiara Hadi. Tipis sekali batas antara mendengarkan Roh Kudus dan mendengarkan AI. Terutama ketika kita sudah berprinsip Tuhan bisa memakai apa dan siapa saja untuk menyatakan dirinya.
Tuhan bisa hadir termasuk melalui AI. Betul. Atau teman, Ya, atau bisa buku, atau bisa apa teknologi saja, yang lain. bisa Dan komputer. ada orang yang nonton televisi dan dia itu, wah, atau mereka nonton film. Dan dia itu film Yesus. Wow. And so dari internet, daripada chatbot, ternyata semua teknologi dan sebentar lagi kami akan lihat lebih dalam kepada bagaimana dan apakah betul Tuhan bisa memakai AI dan Roh Kudus kerja lewat itu.